Apa kamu tahu kejadian ini? Karena ingin mudik, seorang pria merampok minimarket hingga kasirnya meninggal dunia. Ini dia kisahnya. Kejadian ini terjadi di sebuah minimarket di Desa Semambung, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 malam hari, seorang pelaku beraksi sendirian dan tega menghabisi nyawa penjaga kasir karena menolak menyerahkan uang. Korban ini diketahui bernama Yesi yang berusia 22 tahun, perempuan yang selama ini menjadi penjaga minimarket di kampung dekat Jalan Juanda tersebut. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa tergeletak di minimarket yang dijaganya sekitar pukul 11 malam. Orang pertama yang menemukan korban adalah ibunya sendiri yang mendatangi korban karena tidak kunjung pulang. Saat itu minimarket sudah dalam keadaan tertutup, terkunci dan lampunya sudah dimatikan. Tapi ibu korban ini berusaha mengintip dari jendela dan ia melihat ada orang tergeletak di dalam. Ibu korban kemudian meminta tolong kepada warga setempat dan dari situ kemudian minimarket dibuka dan ditemukan korban sudah tergeletak tidak bernyawa di dalam minimarket. Warga kemudian melaporkan ke Polsek Gedangan, kemudian korban dievakuasi ke rumah sakit dan petugas pun melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Selain melakukan olah TKP, polisi juga memintai keterangan sejumlah saksi termasuk memeriksa rekaman CCTV yang ada di lokasi. Dan dari CCTV itulah terungkap bahwa korban tewas setelah dihabisi seorang pria yang melakukan perampokan di tempat kerjanya tersebut. Diketahui korban yang sedang beres-beres ini didatangi oleh seorang pria tak dikenal. Kemudian terlihat pelaku ini seperti meminta korban untuk menyerahkan uang kepadanya, tapi korban ini enggan memberikannya. Kemudian pelaku membekap korban hingga meninggal dunia karena kehabisan nafas. Handphone korban diambil oleh pelaku dan uang di laci kasir yang sejumlah 4.995.000 juga diambil pelaku. Tak lama berselang, petugas berhasil mengidentifikasi pria itu dan menangkapnya. Pelaku bernama Prayogo yang berusia 21 tahun, berasal dari Situbondo yang baru ngekos di sana sekitar 3 bulan. Dan kos-kosannya itu nggak jauh dari lokasi kejadian. Setelah beraksi, pelaku ini masuk ke dalam kamar kosnya. Bahkan, pelaku sempat ada di area kerumunan warga saat korban dievakuasi dan polisi melakukan olah TKP. Pelaku mengaku melakukan aksinya seorang diri dan motif pelaku karena pelaku kehilangan pekerjaan yang sebelumnya bekerja di sebuah hotel dan saat itu ia membutuhkan uang untuk mudik ke kampung halamannya di Sidoarjo dan sudah memantapkan aksi perampokan tersebut dengan berpura-pura membeli pulsa. Atas tindakannya itu, Prayogo dijerat pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Menurut kamu, apa pelajaran yang bisa kita ambil?